peserta kegiatan kelas bisnis. Kami selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara pada kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu presentasikan tugas yang diberikan pada minggu ini. Untuk kelompok pertama, itu kelompok siswa. Ini untuk kelompok siswa kayaknya belum ada. Nah, itu untuk kelompok yang sudah siap terlebih dahulu aja, yang pertama mempresentasikan tugasnya. Saya ulangi ya, mungkin dari kelompok yang sudah siap terlebih dahulu bisa presentasikan tugasnya kemarin. Untuk kelompok 2 yaitu Sumber Makmur Jaya. Izin masuk, Mas. Dipresentasikan. Oke, siap, Mas. Ini izin share screen ya, Mas? Ya. Oke, ini saya mulai aja, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sumber Makmur Jaya Badi akan mempresentasikan tugas dari kelas bisnis minggu kemarin untuk jenis peluang usaha. Oke, sebelumnya kami dari Sumber Makmur Jaya Badi yang beranggotakan satu Aujan Nafal Al-Fakran, kedua Muhammad Hafiz Wani Sasono, ketiga itu Muhammad Farhan, keempat itu Eko Dwi Wibowo. Selanjutnya, jenis peluang usaha yang kita ambil itu ada pertama itu ada di bidang kesehatan, yang kedua itu ada di bidang kuliner. Selanjutnya untuk di bidang kesehatan kita memilih disinfektan. Alasannya yaitu kami memilih disinfektan karena pada saat masih pandemi seperti ini sangat penting untuk menjaga diri kita dan juga untuk banyak orang. Pasti akan membutuhkan salah satunya cairan disinfektan atau hand sanitizer. Cairan ini juga bisa digunakan di mana saja dan dalam bentuk apa saja, seperti bentuk penyemprotan badan, ruangan, hingga yang lainnya.
Nah, pada disinfektan kali ini saya akan membuat untuk di rumah saja. Jadi bahan-bahannya pun juga sangat gampang dicari. Jadi untuk bahan-bahannya itu handmade atau buatan di rumah gitu. Jadi bisa gampang dicari di toko-toko lainnya untuk membuat disinfektan sendiri seperti itu di rumah. Selanjutnya untuk alat itu ada 4. Yang pertama itu ada botol semprot plastik atau botol kaca dengan tutup dalam bentuk apa saja yang sesuai kita inginkan, botol kecil atau botol besar sesuai dengan kebutuhan kita untuk botolnya. Terus kedua itu gelas ukur. Ketiga itu ada lap flanel atau kain microfiber atau juga kain lembab. Yang keempat itu sarung tangan, karet, masker N95. Untuk bahannya sendiri di sini ada 2 juga. Yang pertama itu ada 12 sendok makan, 30 ml cairan pemutih untuk 1 liter air atau 2 sendok makan. Dan juga 30 ml cairan karbol untuk 1 liter air. Jadi bisa pilih salah satu antara cairan pemutih atau cairan karbol. Kedua itu ada air bersih. Selanjutnya itu ada cara membuat dan menggunakannya. Untuk cara membuat dan menggunakannya, untuk yang pertama itu tuang cairan pemutih atau cairan karbol secara hati-hati ke dalam botol kaca terlebih dahulu. Lalu tambahkan air bersih dan aduk hingga tercampur dengan merata. Kedua, jika sudah, tutup botol kaca dengan rapat. Lalu kocok secara perlahan agar cairan pemutih atau cairan karbol dapat tercampur dengan sempurna dengan air. Yang ketiga, apabila larutan cairan pemutih atau cairan karbol sudah tercampur sempurna, ini bisa membagikan larutan cairan tersebut ke dalam botol semprot yang lebih kecil agar mudah digunakan, atau botol yang lainnya yang bisa digunakan. Kelima, dan cairan disinfektan sudah siap digunakan. Jadi sebelum digunakan disinfektannya itu terlebih dahulu kita dapat membersihkan permukaan yang sering kita sentuh atau sering kita pegang dengan sabun dan air panas terlebih dahulu sebelum menggunakan cairan disinfektan. Untuk cara membuat dan menggunakannya, yang terakhir itu untuk pemasarannya itu kita bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook, bisa melalui teman-teman kita atau teman kita bisa men-share yang lain karena ini buatan handmade atau buatan di rumah ya. Jadi harganya juga lebih terjangkau, bisa menggunakan WhatsApp, Instagram juga bisa, dan Facebook juga bisa. Oke, mungkin itu saja untuk yang kesehatan, bidang kesehatan. Selanjutnya di bidang kuliner yang akan dijelaskan oleh Mas Eko. Silakan Mas Eko untuk presentasikan. Masuk, apa suara saya dengar? Terdengar, Mas. Untuk bidang kuliner, kelompok kami memilih jagung manis dan jagung bakar. Kenapa kelompok kami memilih jagung bakar? Karena mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang berhalangan untuk keluar rumah dan dikarenakan takut terpapar virus corona. Dan mengapa kelompok kami mengambil kuliner jagung manis dan jagung bakar? Karena cara pembuatannya yang praktis dan tentu juga tidak butuh modal yang banyak. Dan jagung manis, jagung bakar ini sangat digemari oleh anak muda zaman sekarang. Untuk cara pembuatan jagung manis. Pertama, potong jagung menjadi 2 terlebih dahulu. Kedua, rebus jagung hingga sekitar 3-5 menit. Jika rasa sudah empuk, boleh ditiriskan. 3, serung jagung atau pisahin jagung dari batangnya. 4, taruh jagung yang sudah diparut tadi ke dalam wadah. Jangan salah paham dulu di sini untuk penyerutannya menggunakan
sarung tangan sekali pakai. Jadi jagung tetap higienis. 5. Setelah jagung ditaruh wadah, berikan bumbu sesuai keinginan konsumen. Dan 6. Siap dimakan. Untuk cara pembuatan jagung bakarnya, pertama pilih jagung yang muda, jangan yang tua, nanti keras pembuatan jagung manis. Kedua, kupas kulit jagung, lalu bakar jagung di atas arang yang sudah panas. Ketiga, oleskan bumbu jagung bakar sesuai selera pelanggan. Keempat, jika dirasa sudah agak gosong, lalu ditaruh di wadah dan siap untuk dimakan. Untuk cara pemasarannya sama seperti disinfektan, tapi kalau untuk jagung buat kuliner ini bisa diantarkan sampai rumah dalam keadaan hangat. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok sumber makmur. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok saya abadi. Langsung lanjut ya, selanjutnya kelompok happy ya. Tadi untuk share screen ini bisa ambil. Mas, bisa tadi udah aku kirim ke panitia buat apa namanya PPT-nya. Bisa tolong di share screen kan nggak? Soalnya nggak bawa laptop. Sebentar. Ya, sebentar, Mas. Bisa di full screen kan, Mas?
Maaf, tunggu sebentar ya Mas. Ada kendala jaringan ini. Oke Mas. Mungkin bisa dimulai Mas. Oke, aku mulai ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas kelas bisnis kelompok Happy Happy. Perkenalkan, nama saya Fedrik Fajar Alanro dan teman saya Nihan Dinara Habsari. Bisa di next, Mas. Ide bisnis kelompok kami itu ada bisnis kafe sama usaha roti dan kue. Bisa di next. Oke, bisnis kafe. Bisnis kafe ini suatu usaha di bidang kuliner, yang dimana usaha ini mengincar anak muda yang suka banget nongkrong-nongkrong. Kafe ini memiliki ide usaha yang bertema relax. Yang dimaksud relax ini tempat yang dimana orang-orang bisa santai menikmati waktu mereka tanpa beban pikiran. Contoh dengan menyediakan tempat yang nyaman dan suasana yang asri. Bisa di next, Mas. Oke, cara pembuatannya dengan menyiapkan tempat yang tempatnya itu strategis dan aman lingkungannya, lalu menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, terus membangun kafenya, mempersiapkan tema yang akan dibutuhkan di kafe, membuat menu, sama beli bahan baku. Bisa di next, Mas. Terus untuk pemasarannya sendiri, bisa melalui media langsung maupun tidak langsung. Media langsung yaitu dengan membicarakan langsung dengan orang-orang terdekat untuk datang dan membeli di kafe tersebut. Lalu untuk media tidak langsungnya dengan menggunakan promosi di media sosial seperti Instagram atau WhatsApp dan meminta tolong kepada orang terdekat untuk memperluas jaringannya. Bisa dilanjut, Mas. Lalu untuk usaha yang kedua itu roti dan kue. Usaha roti dan kue ini merupakan usaha rumahan, namun dapat dikembangkan menjadi sebuah toko bahkan tempat kuliner. Bisa di next, Mas. Lalu untuk cara membuatnya dengan menggunakan bahan dasar tepung, di mana tepung ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Pembuatan roti dan kue sendiri bisa dengan cara di oven dan digoreng.
Lalu untuk pemasarannya sendiri bisa menggunakan media langsung dan tidak langsung, sama seperti tadi yang di ide pertama, media langsung dengan cara datang langsung ke toko atau restonya, sedangkan media tidak langsungnya dengan cara menggunakan media sosial untuk mempromosikannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih buat yang udah bantu share screen. Ya, terima kasih untuk kelompok Happy. Lanjut untuk berikutnya kelompok Abi. Sebelumnya boleh minta tolong nggak ke MC, tadi PPT-nya udah dikirim ke Mas Ipan kalau nggak salah, tolong di share screen. Ya, sebentar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di next, Mas. Saya ingin mempresentasikan ide bisnis. Sebelumnya saya dari kelompok Nabi yang beranggotakan Jenny Sinta Fernanda sama Widya Ningrum Anindya Putri. Next, Mas. Oke, untuk ide bisnis yang pertama yaitu thrift shop. Next, Mas. Ide bisnis thrift shop, kegiatan thrifting diminati karena selain mendapat barang yang masih bagus dengan harga murah, pakaian thrifting jarang kembar dengan orang lain. Pakaian yang didapat dari hasil thrifting biasanya hanya satu dan model yang didapat akan berbeda dengan lainnya. Beberapa model pakaian thrifting cenderung unik dan modis. Kita juga dapat memperoleh barang branded dengan harga yang sangat terjangkau. Keuntungan ide bisnis thrifting sendiri yaitu yang pertama modal kecil dengan untung yang besar. Kemudian yang kedua banyak barang bagus yang bisa didapat. Next, Mas.
Tips sukses berbisnis thrift shop. Itu yang pertama analisa pasar, kedua jual produk yang banyak diminati, yang ketiga menentukan asal produk, yang keempat memilih produk bermerek, yang kelima menentukan target pasar, dan yang terakhir yang paling penting itu promosi. Next, Mas. Kemudian untuk cara pemasarannya yaitu bisa dipromosikan melalui media sosial, contohnya di Instagram. Untuk ide bisnis yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Widya. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya masuk ya untuk ide bisnis selanjutnya yaitu ide bisnis tentang camilan atau mengambilnya ide yaitu snack milidi. Next, Mas. Ya, untuk ide bisnis snack milidi yaitu milidi adalah jajanan anak sejak zaman dahulu. Namun baru-baru ini milidi kembali booming. Ada banyak online shop yang menawarkan makanan jadul ini. Namun saat ini milidi diberi varian rasa yang semakin beragam mulai dari sapi panggang, keju, barbecue, dan sebagainya. Kemasannya pun dibuat sedemikian rupa agar lebih menarik. Sudah ada beberapa pebisnis milidi yang sukses seperti Milidi Vimela yang sudah mendapatkan omset puluhan juta rupiah dalam sebulan. Buatlah produk milidi yang berkualitas untuk ide bisnismu nanti. Next, Mas. Tips sukses memulai usaha makanan ringan yaitu yang pertama, perhatikan kualitas bahan. Yang kedua, selalu melakukan inovasi. Yang ketiga, menciptakan relationship dengan pelanggan. Yang keempat, menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kelima, harus lebih visioner. Yang keenam, lihat peluang. Dan yang terakhir yaitu catat pemasukan dan juga pengeluaran. Next, Mas. Pemasaran dapat dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi dari kelompok Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok Nabi. Selanjutnya untuk kelompok I mungkin bisa mempresentasikan.
Oh ya, ini untuk kelompok Biskuat sama kelompok HI berhalangan hadir, maka dari itu akan kami tutup. Dan sebelum kami tutup, ada tugas lagi. Yang pertama, membuat satu desain kaos yang bertemakan elektro. Yang kedua, desain bisa dikumpulkan di Google Drive sebelum tanggal 21 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Mungkin nanti tugasnya bisa di-share di grup.